Info-info buat kalian, kalau nonton tuh jangan lupa di subrek. Oke, subrek. Let's go. Adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera dalam tidur. Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata dan di luar kuasa si pemimpi. Lantas, apa yang terjadi apabila ada suatu anomali aneh, suatu fenomena langka ketika semua orang di dunia memimpikan hal yang sama, memimpikan sosok yang sama muncul dalam mimpi mereka? Apakah sosok tersebut akan dianggap sebagai sosok istimewa yang akan dipuja-puja? Dan inilah Dream Skenario. Kisah akan berfokus pada seorang profesor biologi bernama Paul yang memiliki kehidupan normal dengan istri dan 2 anak perempuan yang masih remaja, di mana salah satu anak bungsunya mengatakan jika dia akhir-akhir ini sering bermimpi tentang Paul ayahnya sendiri. Mimpinya cukup unik, di mana Paul terlihat sedang anteng menyapu ketika si bungsu tiba-tiba melayang di udara meminta pertolongan, tapi Paul hanya diam saja melihat putrinya sedang kesusahan. What am I doing? Kembali lagi, tentu saja itu hanyalah mimpi alias bunga tidur, karena di dunia nyata tidak mungkin Paul sampai tega membiarkan putrinya kesulitan sehingga si bungsu diminta untuk jangan khawatir karena Paul akan selalu ada di saat dia membutuhkannya. Hannah, remember you have to stay home with Sophie. Meski memiliki gelar profesor, Paul dikenal sebagai seorang pria yang biasa saja, tidak istimewa, tidak terlalu menonjol, tidak jadi pusat perhatian, masih menjadi bagian dari masyarakat normal pada umumnya yang tidak begitu banyak hal menarik yang bisa dilihat dari sosok si Paul ini. Malahan, ia dicap sebagai salah satu pengajar yang membosankan oleh sebagian besar mahasiswa di kampus tempatnya mengajar. Hey. Hari ini Paul kebetulan ada janji temu dengan teman lamanya ketika masih di kampus dulu, di mana si teman diketahui baru saja menerbitkan sebuah buku ilmiah yang sebagian isi bukunya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Paul ketika masih kuliah, sehingga di sini ada sedikit rasa tidak ikhlas dari si Paul ini ketika si teman terlalu banyak mengambil materi penelitian Paul ke dalam buku karya ciptaannya tersebut. Nature. Meski materi penelitiannya sudah sangat lama sekali, sekitar 30 tahun yang lalu ketika masih kuliah, Paul nampak tetap tidak ridho apabila si teman lebih terkenal dan lebih dulu menerbitkan buku tersebut, apalagi memakai materi penelitian miliknya sebagai pokok pembahasan, yang karena Paul tidak punya hak cipta atas materinya, ia pun hanya bisa ikhlas melihat si teman menerbitkan buku berisikan materi ciptaannya.